Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Yosef Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu Biasa ke-32, 8 November 2020. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dikisahkan demikian. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suatu seruan, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, merenungkan bacaan Injil hari ini, saya mau menyampaikan renungan seperti ini. Ada gambaran gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tentu saja yang harusnya terjadi atas diri kita, kita ini bagaikan 5 gadis yang bijaksana, selain membawa pelita juga minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan gadis yang bodoh itu membawa pelita, minyaknya mungkin sedikit, tapi tidak mempersiapkan minyak dalam buli-bulinya itu. Mempersiapkan minyak dalam buli-buli seperti gadis yang bijaksana ini. Apa yang bisa kita petik sebagai bahan renungan kita? Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang tidak kita sangka-sangka. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, memang kedatangan Tuhan atas diri kita dan akhirnya membawa kita kepada hidup yang kekal itu tidak kita ketahui anytime. Dan jangan pernah mengatakan, saya masih muda. Belum tentu. Karena kehadiran Tuhan itu, kedatangan Tuhan kepada kita, ya maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kita mari mempersiapkan segalanya itu. Persiapan apa yang mestinya kita lakukan? Seperti hanya gadis yang bijaksana, membawa pelita dan juga minyak dalam buli-bulinya. Apa yang mesti kita persiapkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Ya, ada juga kalau berhadapan dengan kematian, sudah ada itu orang yang mempersiapkan kuburan yang bagus, katakanlah peti yang bagus, tempat yang menarik. Oke, itu silakan saja dilakukan. Tetapi yang penting adalah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Saya tidak ada usulan lain selain mari kita banyak berbuat kasih, banyak berbuat baik, banyak berbuat derma kepada orang lain. Sebab itulah dia yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertama-tama mari kita banyak berbuat kasih dalam hidup ini. Buka hati kita,
Mohon supaya Tuhan itu mengisi hati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita pun bisa berbuat kasih kepada orang lain. Berbuat kasih itu bagaimana? Ya, kita murah hati kepada orang lain. Kita mengeluarkan kebaikan kepada orang lain. Tidak ada dendam, nah ini dia. Tidak ada marah. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita dengan begitu sukacita mau mengampuni dia, memaafkan dia. Itu perbuatan kasih, dan itu perbuatan yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu akan bersukacita karena kita ini mau mengasihi orang lain. Jadi itu pertama-tama mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk dikuasai oleh kasih, dan kasih itu kita wujudkan nyata konkret dalam kehidupan ini. Kedua, kalau kita mau menyiapkan kedatangan Tuhan, ya bertobat. Tidak ada lain selain kita bertobat, mengakui segala kelemahan, mengakui segala kekurangan kita di hadapan Allah, dan kita akhirnya mau membuka diri akan rahmat pertobatan. Kita memperbaiki diri kita kembali ke jalan yang benar. Bertobat penting itu dalam hidup ini, supaya kita layak ketika Tuhan itu datang, dan ketika kita hadir di hadapan Tuhan, kita dalam situasi yang layak di mata Tuhan. Supaya kita layak, maka kita harus katakanlah membersihkan diri kita, mempersiapkan diri kita ini dengan bertobat. Bertobat membuat pintu kasih Allah itu terbuka kembali kepada kita. Bertobat itu berarti kita membuka hati kita untuk menerima kasih dari Tuhan yang membersihkan kelalaian, kelemahan, dosa, kesalahan kita. Dan saya yakin kita dibersihkan oleh Allah dengan segala kasih-Nya. Pengampunan Allah kepada kita berupa kasih Allah adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita sekalian. Bertobat itu membuat surga bersukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir ini kedua hal yang bisa kita renungkan dalam hidup ini. Kalau kita ini mau tampil sebagai seorang gadis atau 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, buka hati kita dengan kasih Allah, dan kita bisa berbuat kasih nyata konkret dalam kehidupan kita, dan senantiasa mau bertobat. Kita berbahagia karena kita mau bertobat, surga bersukacita karena kita bertobat. Ubahlah dari kebiasaan yang buruk menjadi baik. Ubahlah dari kebiasaan yang jelek menjadi penuh dengan kebenaran. Ubahlah dari tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang jahat dengan tindakan, dengan perkataan yang penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita sekalian, dan akhirnya kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.